menghafal Al-Quran dan bagaimana penilaiannya? Apa motivasi Syekh menghafal Al-Quran? Di antaranya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz yang menceritakan tentang keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Bismillah Syekh. Apa hukumnya membaca Al-Quran bagi orang tua yang tidak bisa menerapkan hukum tajwid karena keterbatasan usia? Mungkin kan di sini banyak sekali para ayah bunda sekalian yang mungkin ketika belajar tajwid, ketika diajarkan terlalu susah mengucapkan huruf-hurufnya karena keterbatasan mungkin pengucapan ataupun bukan keterbatasan pengucapan, ada juga mungkin yang menyerah sebelum mampu berusaha. Bagaimana Syekh itu? Ya, untuk orang tua pasti ini mungkin ada kesusahan dikit ya, tapi tidak mustahil, pasti bisa. Tapi ada kesusahan. Kenapa? Apa bedaan antara orang tua dan juga anak muda? Anak muda masih badannya masih terbentuk kan? Kalau kita membiasakan anak muda atau anak kecil dengan sesuatu, mereka mudah terbiasa. Tetapi orang tua sudah matang, sudah susah berubah kan? Nah, namun pikiran yang untuk menghafal, untuk membelajar ilmu baru, itu insya Allah tidak akan susah. Malah mungkin orang tua itu pikirannya sudah matang, sudah sempurna. Sedangkan anak muda belum sempurna. Jadi kecerdasan itu pada orang tua itu sudah lebih matang, lebih sempurna. Nah, tapi susah terbiasa dengan kebiasaan baru. Di antara kebiasaan baru adalah mengucapkan huruf bahasa Arab yang kita tidak pernah mempelajarinya. Selama ini kita sejak kecil, puluhan tahun kita membiasakan diri membacakan Al-Quran pakai pengetahuan kita dalam bahasa Indonesia. Ta dibacakan ta, ka dibacakan ta, nah ta dibacakan ta. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan pelafalan bahasa Indonesia. Itu susah berubah. Susah, tapi tidak mustahil. Setiap hari kita melatih diri. Setiap hari kita dibimbing oleh guru yang baik. Setiap hari kita dengar murattal Al-Quran, khususnya dari murattal orang-orang Arab. Itu insya Allah akan membiasakan diri kita, sehingga insya Allah 2 bulan, 3 bulan insya Allah kita sudah bisa membiasakan diri. Asal kita setiap hari kita sudah ikhtiar, berusaha keras, memaksa diri untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Fokus aja pada pelafalan bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat, wow, bahasa Arab sama persis dengan bahasa Indonesia, tidak ada bedaan. Tapi ada beberapa huruf seperti A, bahasa Arab beda dibandingkan dengan A bahasa Indonesia. Fokus pada itu. A bahasa Indonesia A kan A agim ya. Kalau bahasa Arab agim. Nah, beda dikit. Nah, lebih halus. Kalau ta bahasa Indonesia ta, bahasa Arab ta. Nah, seperti apa? Seperti tetap kan? Tetap. Kalau dalam bahasa Arab tetap. Nah, ba dalam bahasa Arab tidak ada pa, ada ba. Baba. Tidak ada papa. Baba. Nah, beda kan? Nah, kita kenal huruf-huruf yang beda dalam bahasa Arab. Nah, fokus pada itu. Itu hanya mungkin 12, 13 atau 14. Fokus pada itu, sempurnakanlah pelafalan huruf bahasa Arab. Nah, itu langkah yang paling pertama. Langkah yang kedua kita terus dengar. Langkah yang ketiga kita terus praktik. Kita 24 jam menggunakan huruf bahasa Indonesia. Ayo kita membaliknya, menjadikan 6 jam bahasa sehari-hari bahasa Indonesia, dan 6 jam, 3 jam, atau mungkin 3 jam, 4 jam itu dijadikan untuk huruf bahasa Arab. Gimana caranya? Kita dengar murattal, mengikutinya. Kita belajar ke guru ngaji, imam masjid, Ustadz Agus. Setiap hari kita koreksi. Kalau kita tidak bisa bertemu secara langsung lewat WhatsApp, chatting, kan? Nah, kita bisa insya Allah belajar setiap hari. Harus setiap hari, harus.
Kebiasaan itu tidak bisa terbentuk di dalam tubuh kita kecuali kalau kita membiasakan diri setiap hari. Pelafalan huruf itu bergantung pada otot-otot yang ada di dalam mulut dan tenggorokan. Dan mungkin bagian yang ada di rongga tenggorokan. Itu tetap otot. Otot yang ada di tenggorokan, mulut yang berperan untuk melafalkan huruf bahasa Arab, huruf bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu 50-an, 54, 56 huruf otot. Otot itu perlu terbiasa untuk melafalkan huruf bahasa Arab. Sebagaimana kita membiasakan otot tangan kita dan otot kaki kita untuk olahraga. Coba disuruh jogging 20 kilo hari pertama, belum pernah jogging sebelumnya, bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Belum kuat, belum terbiasa ototnya. Perlu bertahap-tahap terbiasa. Setelah 1 bulan baru bisa begitu, kan? Nah, begitu juga otot-otot ini perlu terbiasa setiap hari kita melatihnya. Setiap hari kita membacakan huruf bahasa Arab, setiap hari kita membelajaran pelafalan huruf bahasa Arab sampai kita bisa. Selama kita berjuang, itu insya-Allah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun bacaan kita belum baik. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita ikhtiar. Ustaz, kita berhenti bacaan Al-Quran sampai kita bisa baca? Tidak. Tetap kita membacakan, tapi tetap kita mempelajari juga. Baik, jadi seperti itu ibu-ibu sekalian ya yang sudah belajar tentang cara pengucapan huruf dalam Al-Quran, yang suka mengeluh, Ustaz, sering kan. Ustaz, ada susah untuk memahami sebuah susah. Enggak ada kata susah, kata Syekh tadi. Ya, asalkan terus dilatih. Yang pertama tadi ada kiat-kiat dari Syekh, ada 3 kiat. Yang pertama, ketahui dulu apa perbedaan di antara tadi huruf-huruf yang berbeda pelafalannya dengan kita. Nah, ketahui teorinya seperti apa dan bagaimana. Terus yang kedua, diperdengarkan didengarkan murotal-murotal dari para masyayikh dari Timur Tengah. Ya, silakan mau murotal siapa saja yang pelafalannya sudah bagus. Nah, jadi supaya bisa mengikuti dengan baik di sana. Terus yang ketiga, dipraktekkan juga. Ketika sudah mendengarkan, coba ikuti perlahan-lahan supaya tahu juga caranya. Terus tidak luput tadi yang masih poin yang ketiga, jangan lupa dicek bacaannya kepada ustaz. Ya, jangan sampai sebenarnya saya mah agak lah kegododoin. Nah, misalnya saya mah udah bagus lah, udahlah nggak usah dicek lagi. Nah, tidak, ya karena belajar Al-Quran membutuhkan guru seperti itu. Baik, seperti itu Syekh. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar istiqomah menghafalkan Al-Quran? Masya Allah. Ini juga pertanyaan di antara pertanyaan yang paling penting untuk khusus penghafal Al-Quran dan juga yang murajaah Al-Quran. Nah, sebenarnya tentu saja kalau kita ingin istiqamah dalam amal apapun, kita perlu 3 prinsip. Yang pertama, kita menguatkan akidah kita. Kok apa hubungannya dengan akidah? Nah, akidah itu sangat penting. Saat kita melakukan amal saleh, kita bisa bertahan dalam amal saleh itu karena kita selalu merasa kita lagi diawasi oleh Allah, lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di kantor, kalau atasan kita lagi melihat kita, entah itu kantornya sebelah kantor kita atau lewat CCTV, kalau lagi dilihat oleh atasan kita atau manajer kita, pasti kita akan rajin bekerja, kan? Rajin. Kenapa? Dilihat oleh atasan. Nah, kalau atasan kita berangkat ke luar kota, tidak masuk kerja, tidak melihat kita, kita santai-santai. Yang penting kita mencapai target, kan? Nah, santai. Nah, tetapi kalau kita selalu dalam ibadah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah yang menciptakan manajer kita, yang menciptakan bos kita, pasti kita lebih rajin, kan? Lebih rajin mempelajari bacaan Al-Quran, lebih rajin murajaah Al-Quran, lebih rajin menghafal Al-Quran. Kenapa? Lagi diawasi oleh bos terbesar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kita menguatkan akidah kita sehingga kita ada perasaan seperti itu setiap hari. Dan juga kalau sudah ada perasaan seperti itu, kita susah melakukan dosa, Pak. Susah. Kenapa? Baru ingin ada bisikan dari syaitan untuk melakukan dosa. Allah lagi melihat saya. Malu.
malu saya melakukan dosa, malu jauh dari Al-Quran, malu lupa ayat-ayat Al-Quran. Jadi selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu akidah yang kuat. Yang kedua, ukhuwah. Kita perlu ikhwah, saudara, manusia, komunitas, jamaah, aliran, ormas yang selalu mendukung kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegur kita kalau ada kesalahan atau kekurangan atau dosa. Nah, alhamdulillah di dalam masjid ini Ustaz Agus bikin komunitas yang baik untuk mempelajari Al-Quran, untuk hafal Al-Quran, untuk anak muda, remaja, kecil, bahkan mungkin orang tua. Itu luar biasa kalau sudah ada komunitas seperti itu, saling mendukung, saling menasihati, saling membantu untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dan kepada Allah. Bagus. Kenapa? Saudara yang baik. Saudara yang baik. Ustaz, saya merasa kurang semangat, lagi lemas, lagi malas, tidak mau ke masjid. Ditegur oleh guru, dinasihati oleh guru, semangat lagi datang ke masjid. Nah, itu semuanya untuk kebaikan kita kan? Nah, selama kita memiliki saudara yang baik, itu termasuk nikmat yang luar biasa harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar kalau ada saudara yang baik yang selalu menasihati kita. Jadi yang kedua adalah ukhuwah. Saudara kita bersama nasihat, bersama saudara selalu kan? Nah, kalau kita bersama saudara susah melakukan dosa dan maksiat. Susah. Coba kalau ada seorang ingin melakukan dosa, dia akan melakukannya di depan banyak orang? Enggak. Kalau ada seorang ingin melakukan zina, dia akan melakukan di depan banyak orang? Enggak. Dia akan menyendiri melakukannya. Nah, selama kita bersama saudara kita, insya Allah kita terlindung. Selama kita bersama ikhwah kita, insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Ustaz, la ya'kulu dzib illa min al-ghanam al-qasiyah. Serigala itu akan menerkam dan mentargetkan kambing yang memisahkan diri. Begitu juga manusia yang memisahkan diri, tidak ada komunitas, tidak ada sahabat, tidak ada ikhwah, tidak ada ormas, pasti akan ditargetkan oleh syaitan sampai dia nyasar dan sesat. Nah, yang kedua adalah ikhwah yang baik. Yang ketiga menguatkan syariat al-Islam di dalam hatinya, ilmu tentang hadis dan ayat. Kan itu Al-Quran. Quran itu ada banyak hadis-hadis dan ayat yang menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran kan? Menceritakan tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Kita dapat apa kalau kita baca Al-Quran? Ada reward kan? Nah, coba bagi yang bekerja di kantor, PNS, ASN atau dimanapun di swasta, dia rajin bekerja, bahkan setiap hari berangkat dari rumahnya dari jam 7 pulang jam 5 kalau bukan maghrib, setiap hari itu 6 hari setiap minggu, hanya punya 1 hari duduk sama keluarga. Apa motivasinya? Setiap hari rajin bekerja keras, motivasinya apa? Gaji kan? Gaji, reward akhir bulan. Begitu juga Allah, setiap kali kita melakukan amal saleh ada reward, ada gaji. Gaji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih besar daripada gaji manusia. Setiap kali kita membacakan 1 huruf dari Al-Quran, kita dapat 10 darajat. 1 darajat itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Kalau 1 huruf dibacakan, berarti 10 dikalikan 500 tahun. Berarti berapa tinggi kita darajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat tinggi. Berarti pemberian Allah itu lebih besar. Nah, itu mungkin yang bisa insya Allah menguatkan istiqamah kita dan komitmen kita dalam hafalan dan murajaah dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama saya ulang ya, menguatkan akidah, mencari saudara yang baik. Yang ketiga, mendalami juga ilmu syariah, ayat dan hadis supaya kita selalu tetap semangat dan termotivasi. Ya. Baik, maaf ini logistik itunya kurang baterainya. Tapi suara saya tadi jelas? Atau diulang lagi? Siap. Ya, cek, bismillah. Ya, jadi seperti itu. Kiat untuk istiqomah, menguatkan akidah maksudnya keimanan ya. Keimanan kita
terhadap ayat-ayat Allah, motif apa yang telah disampaikan ya tadi. Terus juga yang kedua, jangan lupa bersaudara, buat jamaah, gabung kepada jamaah, majelis taklim, komunitas agar senantiasa dikuatkan oleh saudara-saudara kita dari kata Syekh. Terus yang terakhir, yakni dengan mengetahui ayat-ayatnya tadi, motivasi dalam Al-Quran apa aja dicari di sana. Nah, udah dicari, jangan lupa baik lagi poin yang nomor 1, diimani dan imani, karena keimanan itu yang akan membuat kita semakin istiqomah seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Berhubung waktu, nanti juga ada pertanyaan dari jemaah, silakan disiapkan setelah pertanyaan ini. Kita jamak ya, Syekh, pertanyaannya. Mengapa Syekh memilih tinggal di Indonesia dan bagaimana pendapat Syekh tentang Palestina? Terakhir ya Ustaz ya. Ya. Nah, Ini begini. jazakallah khair Ustaz. Nah, saya memilih Indonesia mungkin itu sejak kecil, nggak apa-apa, kayaknya mungkin cukup. Tidak mengganggu Ustaz, sudah. Jazakallah khair ya. Nah, sebenarnya sejak kecil kami di sana belajar di sekolah dalam ilmu geografi ya. Belajar di sana tentang negara-negara di seluruh dunia dan khusus mungkin negara-negara Islam. Dan kami belajar di sana di SD, SMP, negeri Islam terbesar itu Indonesia. Maka saya tertarik, bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya kesempatan sehingga saya bisa silaturahim ke Indonesia. Malah alhamdulillah bukan hanya Allah kasih saya kemudahan untuk silaturahim, kasih saya beasiswa, belajar S2, setelah lulus dari S2, belajar S3, lulus dari S3 atau mungkin saat S3 dapat istri yang baik orang Indonesia, itu luar biasa, alhamdulillah. Jadi awalnya mungkin mulai dari beasiswa. Nah, mungkin beasiswa belajar pasca sarjana, setelah itu nikah sama orang Indonesia. Ya alhamdulillah sudah terlanjur, ya udah melanjutkan. Apalagi mungkin orang Indonesia di sini orangnya sangat baik. Saya pernah tinggal di beberapa negara, di Mesir, di Turki, di Prancis, di Jepang, di Malaysia, dan juga di Indonesia. Bahkan hampir 10 tahun di Saudi. Tapi saya melihat orang Indonesia, Masya Allah, itu orang yang paling ramah, yang rendah hati, yang akhlaknya baik, luar biasa, Masya Allah. Makanya ketika sejak pertama saya datang ke Indonesia, saya tidak merasa orang asing, tidak merasa. Sampai saya dapat warga negara Indonesia, itu tidak ada bedaannya. Hanya bedaannya di kantor imigrasi aja, itu bedaannya. Tapi sesama masyarakat yang biasa, sama. Itu yang membuat saya sangat mencintai Indonesia. Apalagi yang membuat saya mencintai Indonesia adalah alam yang indah. Alam yang sangat indah dan mudah diakses. Kalau di Jepang itu indah. Di Prancis sudah tidak indah lagi, ada sebagian yang indah alamnya. Kalau di Jepang masih ada yang banyak yang indah tapi susah diakses. Harus ada perizinan, Tapi di Indonesia itu bisa dinikmati oleh siapapun kan? Mau mendaki, mau hiking, mau goes, mau touring, itu luar biasa itu. Dan bahkan di sini Masya Allah cuaca yang baik, cuaca yang sangat indah, khususnya cuaca yang ada di Lembang, Bandung, itu sangat indah. Yang masuk Bandung itu tidak mau keluar lagi. Karena Masya Allah cuaca dan juga orang-orang yang sangat indah. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang membuat saya milih Indonesia sebagai tempat tinggal saya. Bukan hanya alamnya dan keindahan alam, tapi juga keindahan manusianya, keindahan hati manusianya. Nah, itu mungkin setelah itu saya istikharah kepada Allah. Walaupun ada tawaran saat itu untuk dapat warga negara Jepang, karena saya jadi peneliti di Jepang. Tawaran dari profesor, kita akan mudahkan, diajukan dari kampus supaya insya Allah 2 tahun nanti dimudahkan warga negaranya. Tapi alhamdulillah saya memilih Indonesia dan pilihan saya itu pilihan terbaik. Mudah-mudahan Allah menghidupkan saya di Indonesia dan juga
Kalau nanti pun mati, mudah-mudahan mati di negeri Indonesia. Nah, kalau tentang Palestina, Palestina itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk persoalan kezaliman manusia terhadap manusia. Kita tidak memperhatikan keislaman, kezaliman yang terjadi di sana. Walaupun banyak di antara aliran-aliran yang ada di Indonesia sekarang menuduh-nuduh, di sana di Indonesia, di Palestina ada Syiah, di sana di Palestina ada Ikhwan Muslimin, di sana di Palestina bukan sunnah. Nah, kita jangan melihat mazhab dan agama dan kepercayaan mereka. Itu kepercayaan kadang-kadang kita tidak memilih sendiri. Kepercayaan itu hanya kita mengikut orang tua kita, mengikut sekolah kita, mengikut pesantren kita. Jadi NU karena pesantrennya dulu NU. Jadi Muhammadiyah karena pesantrennya dulu Muhammadiyah. Jadi persis juga begitu. Nah, karena gurunya. Nah, kita tidak bisa memilih itu. Di Palestina ada kezaliman manusia terhadap manusia. Tidak perlu kita melihat mazhabnya apa. Tidak perlu kita melihat alirannya apa. Kezaliman, kita menolong orang yang terzalimi. Walaupun dia orang Yahudi, dia terzalimi, kita menolong. Nah, orang Palestina itu sudah terzalimi sejak 70 tahun yang lalu. Kezaliman itu bergenerasi. Nah, dia terzalimi, orang tuanya terzalimi, kakek neneknya juga terzalimi. Banyak yang diusir dari rumahnya. Coba, kalau kita diusir oleh rumah kita, sakit hati kan? Lebih sakit hati, Pak, kalau kita diusir dari rumah kita, lalu juga diusir dari negara kita. Disuruh kemana? Ke Malaysia. Kemana? Ke negeri lain, yang penting terusir dari Indonesia. Sakit hati kan? Sakit. Ini negeri saya lahir di sini, orang tua saya dari sini. Kok kenapa? Yang mengusir saya siapa? Yang datang dari Rusia, yang datang dari Eropa, yang datang dari Afrika. Dia datang menjajah negeri saya, malah dia mengeluarkan saya dari rumah saya, bahkan dari negara saya. Itu membuat sakit hati kan? Sangat sakit hati dan kezaliman yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara kita orang Palestina. Bukan hanya itu. Sebagian besar dari penduduk Palestina sudah terusir. Disuruh tinggal di mana? Di tempat pengungsi. Tempat pengungsi ini pengungsi ya. Ya, namanya kota-kota yang temporer, bukan permanen. Kota itu terdiri dari besi. Coba bayangkan, terdiri dari besi. Kalau Timur Tengah di sana panasnya panas sekali. Kalau dinginnya dingin sekali. Coba bayangkan, kalau panas bisa sampai 40 derajat, 45 derajat. Coba bayangkan, kalau rumahnya dari besi, masuk ke dalam rumah bisa sampai 50 derajat, 60 derajat. 60 derajat. Keluar dari nya panas, tapi masuk di dalam rumah lebih panas lagi. Masuk matang, terbakar. Luar biasa. Apalagi musim dinginnya. Musim dingin itu termasuk apa? Winter kan? Termasuk salju. Ada salju kan? 5 di bawah 0, -10, -12. Itu luar biasa kedinginan. Kalau tidak ada AC, tidak ada heater, apalagi mungkin rumah terbuat dari besi, tidak bisa melindungi mereka dari kedinginan. Luar biasa. Kaum Yahudi itu ingin mereka bosan. Nah, datang ke saluran-saluran air dipecah supaya mereka setengah hati haus. Tempat-tempat atau sumber-sumber makanan itu dihancurkan supaya mereka setengah hati lapar juga. Supaya apa? Supaya orang Palestina yang masih tersisa di dalam negaranya itu mereka bosan dan terganggu, mereka menjual tanahnya, menjual rumahnya, keluar dari negaranya. Tetapi banyak di antara saudara kita di sana, walaupun banyak godaan, walaupun banyak gangguan, mereka berpegang teguh pada negaranya. Mereka berkata, kami akan tetap di sini, kami akan selalu berjuang, kami akan selalu berjihad untuk membela negara kami, walaupun kami mati syahid fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan negeri dan agama kami. Nah, karena mereka masih bertahan di sana, karena masih mereka
berjuang di sana, berjihad di sana. Mereka tidak akan bisa berjuang selama-lamanya kalau kita tidak bisa mendukung mereka. Nah, berang kita bukan ikut jihad bersama mereka. Mereka sudah semangat. Mereka sudah insya Allah sudah cukup anak mudanya, sudah cukup manusianya untuk membela negaranya. Tetapi berang kita untuk mendukung mereka. Dukung mereka terutama lewat infak, lewat zakat, lewat sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang membekali, barang siapa yang mendukung, barang siapa yang menginfak hartanya untuk orang-orang yang mujahid fi sabilillah, maka pahalanya sama, setara dengan mujahid fi sabilillah. Kita ada di sini, enak-enak saja kehidupan kita. Salat di masjid, kita bisa hafal Al-Quran, tidak pernah angkat senjata. Tetapi tertulis bagi kita pahala mujahid fi sabilillah. Kenapa? Pernah kita mengeluarkan 50.000, 100.000, 1.000.000 rupiah untuk membekali dan mendukung saudara kita di Palestina. Tertulis bagi kita pahala mujahid fi sabilillah. Walaupun tidak pernah kita berangkat ke sana. Luar biasa. Dengan apa? Dengan infak. Infak ini pun sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memberatkan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seikhlas kita. Yang tidak punya harta, kita bisa infak buat mereka lewat doa. Mengkhususkan sebagian dari doa kita dikhususkan untuk saudara kita di Palestina. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka pertolongan, memberikan kepada mereka nasr, memberikan kepada mereka sabat, supaya mereka tetap berjuang untuk membela negaranya dan membela seluruh umat Islam. Nah, itu mungkin pendapat saya tentang masalah-masalah yang ada di Palestina. Baik, itulah pendapat dari Syekh tentang Palestina. Yang intinya nanti setelah ini kita akan lebih lihat, lebih jelas bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina melalui tayangan video yang akan ditayangkan. Baik, selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan kepada jamaah, silakan boleh mengajukan tangannya. Silakan. Pertama mungkinnya saya mengucapkan anak yang melihat tadi penampilan tadi saya terkesan ya, mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi dan mudah-mudahan lebih banyak lagi anak-anak yang hafiz Quran ya. Mungkin melihat dari perkembangan sekarang ya, saya melihat dari perkembangan muslim di sini ya, seluruh dunia. Karena mungkin orang-orang muslim atau disebut Yahudi lah tidak pernah rela muslim itu berkembang ya, apalagi kita bisa mencetak anak-anak yang tasbih ya, dan mereka mempunyai misi yaitu betul pikir ya, perang pemikiran yang itu sudah berlangsung begitu lama dan itu masuk ke semua negara muslim di dunia. Nah, yang saya tanyakan, apa kiat apa supaya kita bisa terbebas dari gojol fikir ini, perang pemikiran yang salah satunya yaitulah misi mereka itu kan 3F ya, food, fashion, dan film. Yang saya lihat ini sekarang malamnya di handphone ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua nih supaya bisa membatasi anak-anak kita jangan sampai gojol fikir itu perang pemikiran yang 3F itu masuk ke dalam diri generasi-generasi yang tanya. Terima kasih. Ini apa? Ibu Titin, ya. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita lanjut dulu ke Ikhwan, kita tampung dulu. Silakan Bapak. Bismillah. Apakah dalam membaca Quran itu kan ada sangatnya, tidak banyak kesiapan. Dan yang saya mau tanyakan kalau misalkan ada siapa yang mendekati bacaannya seperti Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul, karena yang setahu saya para malaikat juga itu berebutan mendengarkan suara beliau. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik, kita ulangi lagi pertanyaannya dari Ibu Titin, dari Bapak Zamzam, dari Ibu Titin, Chef. Tadi kan karena sekarang sedang
gencar-gencarnya upaya orang-orang kafir, orang Yahudi untuk merusak pemikiran umat Islam, wabil khusus kepada anak-anaknya dengan istilah ghazwa fikri itu. Nah, jadi apa kiat-kiat dari Syekh untuk membatasi daripada upaya kaum kafir itu kepada anak-anak? Tadi kan kaum kafir menyerangnya dengan fashion, food, dan juga film. Ya. Nah, jadi bagaimana kiat-kiat dari Syekh untuk mampu menangkal dari upaya tersebut? Terus kata Pak Zamzam, bagaimana siapa yang paling mendekati bacaannya dengan Abdullah bin Mas'ud? Seperti itu. Itu Bapak. Nah, seperti itu. Masya Allah. Kita pasti sudah punya anak atau mungkin akan punya anak. Nah, bagaimana supaya kita melindungi diri kita dan juga anak-anak kita dari al-ghazwul fikri, dari penjajahan budaya, penjajahan kultur dari barat, dari non-muslim yang ingin menjauhkan kita dari agama kita, dari prinsip-prinsip utama kita di dalam kehidupan. Nah, yang pertama kita harus mengurangi exposure. Apa itu exposure? Kita mengurangi interaksi mereka dengan budaya-budaya luar yang tidak diinginkan. Nah, dan juga itu harus diganti dengan budaya-budaya yang baik. Gimana caranya? Ini kita harus sebagai orang tua ikhtiar untuk mengorbankan bagian dari usaha kita, bagian dari waktu kita untuk anak-anak kita. Jangan sampai merasa keberatan untuk memberikan 2 jam, 3 jam, 10 jam, untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak menghabiskan waktu bersama mereka, mereka akan menghabiskan waktunya bersama orang lain. Nah, kita ingin menanamkan di dalamnya beberapa prinsip-prinsip yang baik. Kalau kita tidak menanamkan itu diri kita sendiri di dalam otak di anak kita, pasti akan ditanamkan oleh orang lain. Nah, itu pilihan kita sendiri. Yang kedua, zaman ini banyak godaan, zaman ini banyak fitnah. Kita harus mengerti itu. Sebagaimana ada godaan yang menarik untuk melakukan maksiat, godaan yang menarik ke prinsip-prinsip yang salah atau kepercayaan yang salah. Nah, kita harus juga memberikan kepada mereka sesuatu yang menarik supaya mereka tertarik ke prinsip-prinsip yang baik, yang benar. Misal mereka sangat suka dengar lagu mungkin yang penuh dengan maksiat, yang mengajak kita untuk melakukan zina, yang mengajak kita untuk melakukan dosa, kan? Nah, diganti dengan apa? Lagu-lagu Islami. Seperti mungkin lagu Maher Zain atau mungkin yang Upik yang ada di Indonesia di sini, itu lagu-lagu yang baik, yang bagus. Kalau juga ada lagu-lagu untuk anak remaja, tapi terarah ke agama, terarah ke Islam, terhadap ke prinsip-prinsip yang baik. Itu harus supaya kita mengganti dan melawan penjajahan yang datang dari luar. Nah, kita tidak bisa memberikan kepada mereka beberapa perintah. Jangan dengar lagu, sedangkan tidak ada alternatifnya. Harus ada alternatif yang menarik juga, kan? Nah, yang terakhir kita harus memilih sahabat buat mereka. Karena di dalam hadis atau mungkin di dalam athar, qul li man huwa sahibuk aqul laka man takun. Berikanlah kepadaku nama sahabatmu, maka saya bisa menentukan kepercayaanmu seperti apa, berdasarkan kepercayaan saudara atau mungkin sahabatmu. Kalau sahabatmu sesat, pasti kamu akan menjadi sesat. Kalau sahabatmu gagal di dalam kehidupan, pasti kamu akan gagal. Kalau sahabatmu tidak peduli dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau juga akan begitu. Nah, makanya memilih sahabat yang baik, memilih sahabat menghafal Al-Quran, sahabat ahlul masjid, sahabat yang sering ke masjid, sahabat yang sering ke masjid, ke majelis ta'lim, sahabat yang akhlaknya baik, supaya anak kita menjadi anak yang berakhlak yang baik, berilmu yang baik, dan juga terarah ke prinsip dan kepercayaan yang baik. Jadi yang pertama harus ada korbanan dari kita
waktu, dan setelah itu ada alternatif. Setelah itu kita memilih sahabat yang baik buat mereka. Sahabat yang baik itu lewat kita mencari pesantren yang baik, kita mencari pendidikan yang baik, kita mencari guru yang baik. Itu insya Allah akan membantu anak kita terjaga atau terarah ke arah yang kita inginkan insya Allah. Nah, kalau yang mungkin qiraat Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan Abdullah bin Mas'ud kalau membacakan Al-Quran ini, para malaikat semuanya tertarik ingin dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud itu kalau membacakan Al-Quran, membacakannya dengan tajwid yang sempurna. Buktinya di mana? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yaqra al-Qur'ana kama unzila min 'indi Jibril, falyaqra'ahu 'ala ibni ummi 'abd." Nah, barang siapa yang ingin membacakan Al-Quran sesuai dengan bacaan Allah yang diturunkan kepada Jibril lalu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belajar sama Abdullah bin Mas'ud. Berarti bacaannya bacaan yang sempurna. Nah, yang pertama bacaan yang sempurna kan? Yang kedua, khusyuk saat membacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud orangnya lemah. Hatinya lemah. Setiap hari dia membacakan Al-Quran dia nangis. Kenapa nangis? Khusyuk, menghayati Al-Quran. Dia membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar, menghayatinya. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Saya tidak bisa hidup di dunia ini tanpa ada Alhamdulillah, tanpa ada nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan itu. Bisa jadi dari satu ayat yang sangat sederhana yang kita membacakannya setiap hari dia nangis. Kenapa? Saking banyak nikmat yang diberikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang mengampun dosa. Ya Allah, saya pernah melakukan ribuan, jutaan, ratusan dosa. Kira-kira itu akan diampuni oleh Allah subhanahu. Nangis lagi. Kenapa? Membacakan ayat-ayat tentang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Maliki Yaumiddin. Allah yang memiliki hari kiamat. Disitulah akan menentukan siapa yang masuk neraka selama-lamanya, siapa yang masuk surga selama-lamanya. Pilihan yang paling susah. Kita ingat hari itu, nangis lagi. Kenapa? Khusyuk, tadabbur, menghayati. Itulah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita bisa seperti itu, semua malaikat, bahkan manusia, semuanya ingin dengar kita. Biarpun kita tidak memiliki irama yang baik, suara kita juga tidak benar, tidak bagus, tetapi tajwid kita sudah sempurna, khusyuk kita sudah sempurna. Banyak di antara malaikat, bahkan manusia ingin dengar kita. Kenapa? Keluar dari hati. Bacaan dari hati pasti akan sampai ke hati. Nah, itu mungkin ada kaitannya juga dengan telepati, walaupun itu termasuk bara sains ya. Nah, tapi setiap segala hal, kalau ada ustaz yang menyampaikan nasihatnya dari hati, tersentuh kan, walaupun ilmunya hanya sederhana kan. Nah, bisa jadi ada ustaz yang ilmunya hebat, tapi hanya dari mulut aja. Ada yang ngantuk, ada yang main, ada yang tidak mau perhatikan, ada yang jasadnya ada, hatinya tidak ada. Kenapa? Bukan dari hati. Nah, yang dari hati itu bisa sampai kepada hati. Yang dari hati itu pasti akan mempengaruhi perasaan orang lain. Nah, suami istri, seorang suami yang menyampaikan I love you, my honey kepada istrinya kan, bisa terasa. Istrinya pasti bukan bodoh. Itu ujungnya dari mulut atau dari hati. Bisa kan? Bisa. Perasaan itu kan? Nah, itu yang namanya bahasa hati. Saat kita membacakan Al-Quran, kita menggunakan hati kita. Itulah bacaan yang bisa sampai kepada Allah, yang bisa mempengaruhi manusia. Bahkan seluruh malaikat akan datang beramai-ramai ingin dengar bacaan kita. Itulah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga disempurnakan dengan suara yang baik. Bacaannya sudah baik, khusyuknya sudah sempurna, dan juga iramanya dan suaranya sudah juga baik. Itu yang membuat banyak di antara sahabat, malaikat ingin dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita sudah membacakan Al-Quran seperti beliau, insya Allah banyak di antara manusia yang beramai-ramai ingin menjadikan kita imam masjid, ingin mendengar bacaan kita, ingin belajar sama kita. Siapa tahu bapak
Mungkin setelah sekian bulan atau ibu setelah sekian bulan menjadi imam, menjadi ustazah yang mengajar Al-Quran, yang membacakan Al-Quran seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Dan tadi Syekh sedikit satu lagi. Tadi kan pertanyaannya siapa? Kira-kira siapa sanadnya yang paling tertinggi yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud lewat jalur Abdullah bin Mas'ud untuk sekarang di zaman sekarang sanadnya? Nah, sebenarnya kalau Abdullah bin Mas'ud, sanad Abdullah bin Mas'ud termasuk sanad dhaif sekarang. Kenapa? Karena ada beberapa orang-orang yang datang setelah Abdullah bin Mas'ud itu membuat qiraat Abdullah bin Mas'ud termasuk qiraah syadzah. Qiraah di antara 14 atau mungkin di luar itu. Nah, jadi termasuk qiraat syadzah. Nah, saya sendiri juga belum hafal itu karena tidak termasuk qiraat di antara qiraat yang paling sah. Nah, tetapi Abdullah bin Mas'ud membacakannya dengan benar. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya pada sanadnya yang meriwayatkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Bisa jadi di antara yang meriwayatkan sering melakukan dosa, sering lupa, hafalannya tidak sempurna, dia pernah melakukan kebohongan, sehingga itu yang membuat sanadnya itu sanad yang lemah. Atau hanya satu orang yang meriwayatkannya termasuk ahad, bukan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau di dalam Al-Quran harus lebih dari 1 orang yang meriwayatkan ayat dan qiraat Al-Quran. Baik, jadi seperti itu. Untuk yang tertinggi lewat hafaz siapa sih untuk hari ini? Selain Syekh. Bukan hafaz, 10 qiraat. Iya, 10 qiraat. Nah, itu kira-kira berapa? Nah, kalau itu yang tertinggi sekarang kalau nggak salah ada seseorang yang bernama Al-Mu'ti, Abdul Mu'ti yang ada di Mesir. Beliau hanya antara beliau dan Rasulullah 26 generasi. Nah, kalau saya 28 generasi. 28 ini sudah termasuk di antara yang paling kuat. Nah, kebanyakan yang ada di dunia 30-an. Tapi itu termasuk dalam qiraat al-ashr, termasuk hafs. Jadi kadang-kadang itu kalau mungkin itu sanad diberi sanad dalam seluruh qiraat, 10 qiraat, satu sanad. Nah, jadi satu sanad itu bisa bersambung sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui qari' masing-masing, melalui Hafs, melalui Syu'bah, melalui Ibnu Katsir. Tapi yang paling kuat kalau kita melihat para ulama mereka melihat bacaan Ahlul Madinah. Kenapa Ahlul Madinah? Karena Rasulullah tinggal di sana. Kebanyakan Al-Quran diturunkan di Al-Madinah, kan? Di Al-Madinah, Madani kan? Rasul juga mengajarkan Al-Quran di Al-Madinah kepada sahabatnya. Mereka memilih beberapa berawi yang di Al-Madinah. Siapa? Nafi' Al-Madani. Dia punya 2 berawi. Yang pertama Qalun, yang kedua Warsh ini juga punya beberapa tariqah. Di antaranya Al-Asbahani, di antaranya Al-Azraq. Nah, ini semuanya lewat ulama-ulama ini. Menurut ulama fiqih, kita mengikuti fiqih dan qiraat dan bacaan Ahlul Madinah. Hafs ini tidak termasuk Ahlul Madinah, termasuk Ahlul Basrah. Nah, termasuk Ahlul Basrah. Tapi kebanyakan ulama jumhurul fuqaha sepakat bahwasanya Hafs ini namanya Abu Bakr bin Ayyash, tapi dipanggil Hafs. Nah, beliau termasuk di antara qari yang paling kuat hafalannya. Tapi di antara qari yang paling kuat tajwidnya adalah Warsh ini an Nafi' yang dibacakan sekarang di Mauritania dan Maroko dan Aljazair. Baik, jadi seperti itu. Kurang lebih sekarang yang paling dekat dengan Rasulullah bacaannya tersambung dengan Rasulullah itu sampai ke 26 generasi. Yang generasi ke-25-nya sudah meninggal. 26 generasi itu salah satunya ada di Mesir. Ada di Mesir orangnya. Syekh Al-Baraki adalah beliau. Dan beliau juga alhamdulillah sudah mendapatkan sanad dan ke-28 generasi. Nah, jadi dia juga sudah termasuk sanad yang tertinggi yang bacaannya mendekati Rasulullah seperti itu. Nah, baik, jadi seperti itu untuk sesi hari ini. Untuk talk show mungkin seperti itu. Ya, karena tadi cerita jauh-jauh cuma dibuka untuk dua orang saja.
Maka kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berikan ke MC untuk acara selanjutnya. Silakan. Insyaallah. Jazakallah khair.